dengan musik kita bisa punya jalur alternatif untuk bertemu Tuhan. Kita mengenali Tuhan melalui semua jenis kesenian dan ilmu pengetahuan. Namun hanya dalam musik saja kita mengenali Tuhan bebas dari segala bentuk dan pemikiran. Dalam tiap kesenian yang lain terdapat pengidolaan. Pengidolaan itu ada bentuknya. Gambar ada bentuknya, kaligrafi ada bentuknya, dan lain sebagainya. Setiap pemikiran, setiap kata juga ada bentuknya. Paling tidak kata-kata. Yang tidak ada bentuknya apa? Yang justru cocok dengan visinya Islam, suara. Hanya suara saja yang tidak terikat oleh bentuk. Bahkan setiap kata dalam puisi membentuk sebuah gambar dalam pikiran kita. Suara saja yang tidak memunculkan objek apapun di depan kita. Jadi sama tadi, itu kan tidak seperti semua jenis musik yang lain yang butuh media bentuk. Kalau suara kan tidak ada bentuknya. Dan dalam Islam kan sangat disarankan untuk menghindari hal-hal yang bisa melahirkan pengidolaan. Kalau medianya tulisan, meskipun itu tulisannya Allah, kan masih ada idolatri, ada idolnya. Medianya gambar, lihat gambar Ka'bah, Allahu Akbar, Ka'bah itu luar biasa. Masih butuh media. Tapi kalau musik tidak. Musik itu masuk di telinga, masuk di kepala, kamu sudah bisa langsung menjangkau yang diinginkan. Jadi dengan musik itu kan situasi jiwamu bisa langsung cocok, kompatibel dengan apa yang diinginkan oleh musik, tanpa harus kamu menggambarkan, membayangkan. Kamu mendengarkan musik tertentu itu kan mungkin kamu lagi senang terus mendengarkan musik sedih, itu kan jiwamu biasanya langsung tergeser, kompatibel jadi sedih. Habis kamu ketawa-ketawa terus mendengarkan lagunya Campur Sarinya Didik Kempot itu yang patah hati, itu mungkin kamu ikut, wah, batinmu terus berubah, geser ke sana. Mungkin kamu mendengarkan nasid-nasid, irama-irama yang mendayu-dayu misalnya, terus kamu langsung astagfirullah, subhanallah. Itu kan langsung ingat Allah tanpa media-media idol. Kamu yang merasa banyak dosanya itu apalagi kan mendengarkan musik-musik gitu kan, ya Allah dosaku kan gitu. Diceramai berjam-jam kamu gak sadar-sadar. Tapi begitu kamu dengerin musik terus kamu astagfirullah kan gitu. Itu istimewanya musik. Jadi bisa mengantarkanmu ke ranah ketuhanan, ranah ilahiyah tanpa bentuk, tanpa idolatri. Jadi langsung masuk ke dalam jiwamu. Jadi makanya Hazrat Inayat Khan itu kadang-kadang kalau beliau di depan jamaahnya tidak ada ceramahnya, langsung aja main musiknya itu. Meskipun nanti belakangan di akhir fase-fase akhir kehidupan beliau sudah tidak pakai alat lagi, karena sudah hidupku dan setiap langkahku sudah musik, tidak butuh alat lagi. Tapi ya memang medianya selalu musik. Agama itu kan uniknya di situ. Tidak selalu dia butuh kata-kata, tidak selalu dia butuh penjelasan. Sama kayak Buddha itu. Satu ketika Buddha itu menginisiasi salah seorang muridnya, sama sekali tidak pakai kata-kata, hanya pakai senyum dan muridnya terus tertawa. Dan selesai dianggap, oh sudah tercerahkan. Ya, jadi satu ketika ada muridnya Buddha itu yang sebenarnya ini murid ini agak pemalu. Jadi biasanya ikut kayak gini kajian itu selalu duduk di depan, tapi lama-lama kok jamaahnya banyak, dia tergeser ke belakang, akhirnya dia paling belakang duduknya. Begitu selesai ngaji, yang lain rebutan salaman, rebutan sama Buddha, dia ndak, ya dia cuma diam aja di pojok.
Satu ketika Buddha waktunya ngaji kayak gini, nggak tahu di Buddha istilahnya ngaji apa enggak. Terus Buddha ini diam, nggak ngomong apa-apa. Jamaahnya bingung, ini ngapain kok nggak bilang apa-apa. Akhirnya jamaahnya keluar satu-satu. Wah, ini tidak ada ceramahnya, libur berarti. Terus satu-satu keluar. Si santri ini, tidak tahu santri tidak apa-apa ya, yang selama ini dia tidak kelihatan karena duduknya di belakang terus, sama sekali tidak menarik perhatian, juga tidak ada orang yang peduli dia ada apa enggak. Akhirnya kelihatan. Kenapa? Karena ini santri yang di depan-depan ini pulang semua, tidak kerasan. Terus begitu kelihatan, lama-lama santri tinggal sedikit, begitu kelihatan, terus Buddha berdiri membawa sekuntum bunga, didekati si santri ini. Santri ini masih menunduk, biasanya dia duduk di belakang. Bunganya dikasih ke pangkuannya si santri ini sambil tersenyum. Terus santrinya mendongak, melihat bunga ini terus tertawa. Di situ momen pencerahan terjadi. Nah, kamu tidak ngangkat ya, cuma yang satu senyum, diterima sambil tertawa dan tercerahkan sudah. Dan nanti ajaran-ajaran si murid ini yang saya lupa namanya, berlanjut nanti melahirkan Zen Buddhisme. Oke, itu jadi agama tidak selalu butuh kata-kata, tidak selalu butuh ilustrasi verbal. Kadang-kadang cukup musik, cukup senyuman, cukup tertawa, cukup dengan sekuntum bunga orang bisa tercerahkan. Ya, tercerahkan itu kalau bahasa kita mungkin dapat hidayah dari Allah. Oke ya, jadi itu contoh. Terus, nah, berarti apa? Dari 3 paparan di atas, musik adalah dasar eksistensi. Sebelum seorang bayi mampu mengenal warna atau bentuk, katanya Hazrat Inayat Khan, ia menikmati bunyi. Musik adalah jalan bagi manusia untuk sepenuhnya mengekspresikan perasaannya, emosinya. Musik mengisi masa dengan kehidupan dan antusiasme, emosi dan gairah. Musik adalah sesuatu yang memberi manusia kekuatan dan tenaga. Jadi sejak bayi manusia itu sudah ritmik musik. Seperti sengarang apapun suaranya tangis bayi itu ya ada iramanya. Ada nadanya, mungkin wek berhenti sebentar terus wek lagi berhenti sebentar. Ada, tidak mungkin tidak ada iramanya. Wong itu eksistensial. Bayi itu kalau sedang menyusu ke ibunya, dia harus paham ritme. Kalau tidak, dia akan keselak. Kalau dia tidak paham kapan harus ngenyot, kapan harus dilepaskan, itu dia kacau. Itu irama. Sejak bayi harus paham. Kalau dia kemerungsung, pokoknya asal disedot, dia bisa tersedak. Jadi ada iramanya, ada ritmenya. Sejak bayi, apalagi kalian sudah dewasa, semua aktivitas kita. Dan dia apa? Bisa menyemangati, bisa melemahkan, bisa. Zaman dulu orang perang itu kan ada pasukan khusus yang tugasnya mukul tambur, mukul biar tambah semangat. Jadi kalau zaman Panembahan Senopati kan yang dipukul kayak gong kecil itu bende itu. Itu yang waktu Sultan Pajang mau menyeberang ke Bengawan Sore, karena waktu perang sama Mataram awal itu beliau naik gajah. Senjatanya Panembahan Senopati, karena Panembahan Senopati melawan ayah angkatnya sendiri yang masa mudanya Joko Tingkir dikenal sangat sakti. Dan waktu perang naik gajah, senjatanya apa? Pakai bende. Bende itu kayak gong kecil yang dipukul keras-keras bareng-bareng. Akhirnya gajahnya panik, sehingga dia jadi liar, terus
Sultan Hadiwijaya jatuh dari gajah. Jadi itu strategi perang bisa begitu. Ternyata musik bisa masuk banyak hal. Orang perang butuh musik. Mungkin kalian belajar juga kan kadang butuh musik juga. Di kafe-kafe itu ya makan diiringi musik. Jadi musik itu ternyata eksistensial. Orang ngimami saja, kalau dia ngawur ndak ada nadanya, kamu kan ya gatel. Ya kan, mesti ada iramanya. Ngaji itu kan ada iramanya, ada nadanya. Kalau yang ngimami enak kan kamu tambah khusyuk. Tapi kalau ndak ada nadanya, kamu juga kan akhirnya sholatnya setengah misuh-misuh kan. Aduh, ini imam kan bisa jadi begitu. Jadi dasar eksistensial kita. Kemudian kalau dalam analisisnya Hazrat Inayat kan setiap detik kehidupan kita itu bersifat musikal. Musik itu katanya Hazrat Inayat kan dalam bahasa Sangsekerta adalah sanggita. Kalau gita biasanya lagu. Sanggita itu isinya apa? Ada suara menyanyi, ada yang dimainkan, menyanyi, memainkan, dan menari. Setiap tindakan kita pasti punya aspek ini. Bicara misalnya, bicara itu ada suaranya, nyanyian. Ada permainannya, permainan apa? Kata-kata. Ada tarinya, yang menari apa? Mulutmu. Kamu nulis, nulis itu ada suaranya, ada permainannya, ada tarinya. Selalu ada. Makan, makan itu kan juga ada suaranya, ada permainannya, ada gerakan tarinya. Tari itu berarti ada aktivitas tubuh yang bergerak. Semua tindakan manusia itu. Kalau semua tindakan manusia semacam ini berarti apa? Musikal. Jadi hidup kita ini musikal sebenarnya. Ya mungkin ada yang musik rock, ada yang musik gamelan, ada yang musik dangdut, ada yang musik, tergantung musiknya sendiri-sendiri. Tapi hidup kita itu musikal. Bahkan ini nanti di buku Dimensi Mistik Musik dan Bunyi dulu, roh itu masuk ke dalam jasadnya Adam itu karena tertarik dengan hidup kita yang musikal ini. Jadi waktu Allah menciptakan manusia ini, di buku itu diceritakan ada legenda yang indah sekali katanya. Hazrat Inayat kan waktu Tuhan menciptakan manusia dari tanah citranya sendiri dan meminta roh masuk ke dalamnya, namun sang roh menolak untuk masuk dalam kurungan jasad. Kenapa menolak? Karena sifatnya roh adalah bebas dan merdeka. Kalau dia masuk dalam jasad, maka dia terkurung, terpenjara, tidak bebas lagi, terikat oleh hukum-hukum fisik. Maka roh menolak, katanya Hazrat Inayat Khan. Namun Tuhan kemudian meminta para malaikat memainkan musik mereka. Dan saat para malaikat memainkannya, roh mengalami ekstase. Terus dengan sukarela masuk ke dalam jasadnya Adam. Kenapa masuk? Ingin mengalami musik terus-menerus. Kenapa? Karena hidupnya Adam adalah hidup yang musikal. Jadi dia ingin menikmati keindahan hidup duniawi yang harmonis dan musikal tadi. Meskipun hakikatnya dia ini bebas, dia ini tidak mau terikat oleh apapun, tapi masuk ke dalam diri Adam untuk menikmati musik. Itu ilustrasi dari Hazrat Inayat Khan untuk menunjukkan bahwa dasar eksistensi manusia, dasar eksistensi Adam itu memang musikal, penuh musik. Ya, sebenarnya maksudnya itu. Bahkan roh ilahiyah pun ingin mengalami ritme, menikmati irama musik kehidupan kita sebagai manusia. Jadi agak ironis kalau kemudian manusia sendiri yang mengacaukan ritme hidup. Wong hidup kita itu indah. Biarkan saja sesuai fitrahnya, dia sangat indah.
Dari bayi, remaja, pemuda, jomblo, pacaran, nikah, itu kan indah semuanya kalau diceritakan. Kalau tidak percaya, coba kamu bikin biografimu sendiri-sendiri, itu kan indah. Ada iramanya, ada ritmenya. Kadang kamu marah-marah, kadang kamu ketawa-ketawa, kadang kamu tegang, kadang kamu serius, kadang kamu santai, macam-macam. Indahnya hidup di situ. Dan roh ingin mengalami itu. Meskipun hakikatnya dia tinggi, bebas dan merdeka. Oke. Jadi makanya tadi saya bilang ini Hasrat Inayat kan menjelaskan sesuatu yang agak berbeda dengan pemahaman sehari-hari kita selama ini.